Dalam Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 pasal 3 menyebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Luar biasa amanah yang harus kita emban. Maka perlu dipahami bahwa yang utama adalah menjadi manusia yang beriman dan bertakwa. Ini adalah kata kunci yang pertama, dan itu dalam kurikulum kita itu bisa juga menjadi nomor 1. Dalam profil pelajar Pancasila juga nomor 1. Dalam Permendikbud nomor 20 tahun 2018 penguatan pendidikan karakter itu juga nomor 1. Di Pancasila juga nomor 1. Maka langkah-langkah berikutnya dimulai dari sikap spiritual, baru kemudian sikap sosial. Nah, kemudian baru diikuti dalam seperti Permendikbud nomor 23 tahun 2018, yaitu tentang penilaian keterampilan dan pengetahuan dan keterampilan. Ibu bapak, saat ini kurikulum kita ini sudah kurikulum yang mengarah pada bagaimana kita bisa mengawal peserta didik itu sesuai dengan bakat dan minatnya. Ya, saya kira tugas kita tidak berbeda jauh, ya. Bahwasanya kita memberikan berperan sebagai seorang fasilitator, mendampingi, mengarahkan, memberi motivasi, kemudian juga membimbing baik sebagai fasilitator, mentor, tutor, ya, yang tortor itu semuanya menjadi tugas kita semuanya agar kita memiliki output dan outcome itu yang luar biasa. Nah, bagaimana dengan fungsi pendidikan itu sendiri? Bahwa fungsi pendidikan itu adalah sebagai media transfer. Saat ini anak-anak itu bisa belajar dari mana saja karena sudah terbiasa PJJ. Ya, bahkan saya punya cerita anak saya kebetulan kelas 3 SMA. Waktu awal semester itu ambil buku 1 koper, kemudian dibawa pulang karena PJJ. Selesai 1 semester, waktunya mengembalikan buku, ternyata bukunya masih di koper. Enten betul Pak? Ya, loh kok Kak bukunya di koper? Lebih cepat saya browsing daripada buka buku. Nah, ini salah satu contoh bahwa anak-anak itu tidak usah diarahkan. Dia akan mencari referensi sesuai dengan kemampuannya dan kemauannya. Guru tinggal mengawal saja. Artinya di sini nanti juga MGPAI mungkin juga harus mulai bergerak dalam digitalisasi, atau mungkin malah sudah ya, alhamdulillah. Jadi anak-anak lebih tertarik itu. Meskipun digitalisasi, tapi kalau itu berbasis teks saja, yang tidak ada visualisasi, itu juga kurang menarik. Hasil penelitian bahwa orang membaca 15 menit itu sudah pada titik jenuh. Tapi ketika itu bergambar audiovisual, maka itu akan lebih menarik. Ya, paling tidak lebih dari 15 menit. Titik konsentrasi manusia berdasarkan hasil penelitian pun maksimal juga 20 menit. Setelah itu dia sudah mulai pada fase jenuh. Nah, untuk mengantisipasi kejenuhan ini yaitu diperlukan sebuah kreativitas, inovasi dari guru-guru. Ada salah satu keponakan saya yang ada di rumah, kebetulan yang ikut saya satu, ada yang dia membuat aplikasi program untuk Abata. Ya, jadi dan saya kira ini nanti juga bisa ditularkan pada guru-guru yang lain, bagaimana bisa memanfaatkan teknologi itu untuk kegiatan pembelajaran agar guru tidak ditinggalkan. Nah, pada transfer pengetahuan, ketika kita memahami tentang taksonomi, ya Pak, dari dulu kita diuplok-uplok ya, taksonomi Bloom, Anderson ya, bagaimana bisa mencapai level kecerdasan tingkat tinggi, pada level pengetahuan tingkat tinggi, level mampu menganalisa, sampai akhirnya pada level create, mencipta. Nah, ini dibutuhkan sebuah trigger-trigger yang baik juga dari guru. Jadi biar tidak terkesan kalau guru agama Islam itu selalu menundukkan kepala dan hanya mengajari menghafal Quran, tapi juga bagaimana melatih peserta didik itu menghafalkan Quran menggunakan
media pembelajaran yang inovatif, banyak sekali. Ya, banyak sekali. Alhamdulillah saya sudah punya satu ponakan yang sudah hafidzoh kelas 3 SMP. Ya, alhamdulillah sudah lulus dan ternyata itu berdampak sekali pada kecerdasan di mata pelajaran yang lain. Saya tanya, saya kasihan banget. Ternyata dia tidak merasa nggak perlu dikasihani, nggak usah dikasihani, biasa. Bagi saya luar biasa, baginya biasa saja. Nah artinya ini pendidikan di pondok pesantren, yang di pondok pesantren ya, itu sudah dikemas dengan menyenangkan, sangat menyenangkan, sehingga dia tidak merasa terpaksa. Ya, semoga nanti yang lain juga ikut menyusul. Dan ini tak lepas dari terima kasih kami kepada guru-guru PAI di Jawa Tengah. Nah, pada transfer pengetahuan mulai dari mengetahui, berpikir, menganalisa sampai problem solving, transfer nilai ini dimulai dari bagaimana dia memiliki daya reseptif agar tidak ilmu pengetahuan yang dia dapatkan ini bukan sekadar sebagai sebuah tempelan semata. Menyedihkan ya, menyedihkan ketika mata pelajaran itu sebagai sebuah tempelan, apalagi pendidikan agama. Tapi insya Allah tidak ada di sini, tidak ada di Jawa Tengah. Amin. Ya. Dan ini juga saya berharap untuk MGPAI ini juga sering dilakukan koordinasi baik secara virtual pun pembinaan itu tidak hanya pada siswa tapi juga kepada guru, saling sharing praktik baik di sekolahnya masing-masing. Saya pernah menjadi kepala sekolah waktu bareng sama panjenengan tahun 2018. Saya pertama kali jadi kepala sekolah itu di sekolah yang Pak Jasman itu mengatakan sekolah sentik-sentik. Sekolah sentik-sentik itu mati orang, urip orang. Gurunya datangnya jam 8, muridnya disuruh datang jam 7. Muridnya datang terlambat, muridnya dihukum, gurunya santuy saja. Gurunya jajan ke kantin, muridnya kalau ketahuan ya mangan bareng. Dan itu benar-benar sudah degradasi moral terjadi juga, kemudian juga sikap menghargai pada guru juga berkurang. Saya menerapkan praktik baik waktu itu sudah masuk di jurnal juga, yaitu tentang penghafalan Asmaul Husna. Ya, jadi setiap pagi jam 6 perjalanan saya 30 kilo dari Purwantoro ke Sidoarjo. Sampai di sana jam 6 lebih 5 menit ya. Itu sudah bersama dengan piket, meskipun datangnya pasti lebih pagi saya. Itu sehari dia hanya menghafalkan 2 plus artinya. Kalau bagi jenengan sudah biasa ya, tapi kalau SMA negeri dengan anak-anak yang memiliki berbagai problematika ini butuh perjuangan. Kadang ada yang menjawab pilih orang sekolah timbang kon ngapalnya Asmaul Husna. Nah tapi ya namanya guru itu orang kurang akal. Saya bawa tumblernya banyak, setiap kegiatan kan ada yang selalu kita bawa pulang. Tumbler itu nggak perlu tupperware, yang murah juga nggak apa-apa karena kita dari plastik. Saya bisa ngapalin loro wae itu untuk tumbler, tapi diundi. Akhirnya 3 bulan mayoritas semuanya hafal Asmaul Husna lah. Plus artinya, saya nggak mau kalau nggak ada artinya. Setelah itu dilombakan, hadiahnya hanya 20.000, tidak 200.000. Kepala sekolah yuk perumpat ambil duit Pak, karena tidak bisa diambilkan dari mana-mana. Tapi saya seneng, dia lagi butuh uang. Bu, mau ketemu bu kepala sekolah, mau apa? Saya mau setoran Asmaul Husna. Sudah apa semua sudah, demi 20.000. Gak apa-apa ya, tapi paling tidak ternyata setelah itu anak-anak itu pada berlomba duha. Nanti di absen, ada absennya yang sholat duha, kemudian ibadah-ibadah tambahan itu pada absen. Nanti ada bonus di akhir bulan. Ya segala daya upaya lah, paling tidak saya ingin menyentuh pada ranah soft skillnya ya, pada ranah attitude-nya. Ternyata berubah juga, saling mengingatkan dalam kebaikan meskipun dia bohong. Bu, hari ini saya sudah setoran 3 praktik baik, mengingatkan. Jadi ada praktik baik itu mengingatkan 3 kebaikan. Misalnya mengingatkan sholat duha, misalnya mengingatkan Asmaul Husna, misalnya mengingatkan memungut sampah. Dia mengatakan sudah pada si A tanda tangan. Mengingatkan si B sudah tanda tangan. Ngapusi orang ngapusi, paling tidak sudah ada usaha untuk mengajak anak-anak melakukan praktik baik. Nah di sekolah panjenengan pastinya sudah lebih dibanding itu.
Ya paling tidak ini ada sebuah pengalaman bahwa tidak selalu hal-hal yang bersifat hukuman disiplin itu yang membuat anak tergerak hatinya, justru itu nggak tergerak. Tapi bagaimana kita bareng-bareng, dan itu tidak hanya muridnya tapi gurunya juga begitu. Akhirnya gurunya juga hafal Asmaul Husna, karena juga harus ngedeptek tiap hari, ya kepala sekolahnya, ya gurunya. Tapi sedihnya begitu saya pindah berhenti, Pak. Nah ini yang tidak perlu ditiru. Ini berarti belum menjadi sebuah karakter. Tapi sekarang kepala sekolahnya sudah berganti, ya Pak Marman itu guru agama Islam, ya itu dihidupkan lagi. Alhamdulillah saya ikut senang. Sepele memang ya, mungkin ya sederhana sekali, tapi justru sangat dibutuhkan karena praktik baik itu, best practice itu bukan pada apa yang diterapkan, tapi seberapa besar manfaat di satuan pendidikan itu. Sudah banyak sekali ya saya menyampaikannya. Ibu bapak yang kami hormati, pada era yang serba cepat dan otomatis ini, era robot, era internet yang terkoneksi di semua bagian kehidupan kita, bahwa semua itu ada sisi plus minusnya. Kita tidak bisa lagi saat ini untuk mengekang anak tidak boleh membawa HP, tapi bagaimana bisa memanfaatkan HP dengan baik dan bijak. Begitu juga dengan pendidiknya, itu juga bagaimana bisa memanfaatkan HP dengan baik. Saya pindah ke Geng Selamat, saya menyebutnya Geng Selamat ya, Jalan Selamat ya. Jalan Selamat itu ibu saya agak kecewa, kok tidak ada Quran, ya. Padahal ya tiap hari ngaji, kok tidak ada Quran, rumah kok nggak ada Qurannya. Sekarang ngajinya pada di HP. Nah itu, ya meskipun pada di HP, kalau aku kesini mau ngaji kan bingung nggak ada Quran. Oh ya kita lupa, ibu kita ini kan bukan generasi sekarang, ya jadi ya kita siapkan Al-Quran. Nah ini salah satu contoh bahwa teknologi itu dimanfaatkan dengan baik. Oleh karena itu saya menitipkan pada ibu bapak semuanya bahwa manfaat arus informasi yang masuk melalui guru, melalui peserta didik dari manapun, ini harus hati-hati karena pesan dari Pak Gups agar benar-benar kita bisa mencegah radikalisme masuk ke sekolah. Yakinkan guru ekstranya itu benar-benar bersih, kalau bisa dari guru dari satuan pendidikan tersebut.